Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tabel menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Seperti biasa, sebelum kita bekerja di Microsoft Word, yang pertama harus kita atur dulu margin dan ukuran kertas. Ingat pelajaran sebelumnya. Untuk mengatur margin dan ukuran kertas, klik menu layout, kemudian klik ribbon page setup, sehingga keluar jendela page setup. Kemudian kita atur marginnya, margin atasnya 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2,5 cm. Setelah kita atur margin, orientasi kertasnya kita tetap menggunakan yang portrait, kertasnya tegak. Kemudian kita atur papernya, ukuran kertas. Kita gunakan kertas ukuran A4. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita atur fontnya, klik menu Home. Kita pakai fontnya Times New Roman. Size-nya untuk judul kita buat judulnya 14. Kemudian nanti judulnya tebal. Posisi judulnya di tengah-tengah. Kita klik center sini. Setelah kita atur fontnya, kemudian kita atur spasi. Bisa lewat sini, kita klik line and paragraph spacing. Kemudian kita klik line spacing option-nya. Nah, di sini spacing-nya before dan after-nya kita nolkan. Kemudian spasinya kita pilih yang 1,5 lines. Klik OK. Nah, baru kita buat tabelnya. Kita tulis dulu judul tabelnya. Judul tabelnya daftar nilai kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Islam Terpadu Mutiara Duri. Oke. Daftar nilai kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Islam Terpadu Mutiara Duri. Kemudian kita enter. Terus kita akan membuat tabelnya. Ini tadi huruf judulnya tadi di bold, ini kita matikan boldnya dulu, kita klik B ini. Kemudian fontnya kita rubah jadi 12. Judulnya aja yang 14, selain judul kita buat 12. Nah, setelah itu baru kita buat tabelnya. Untuk membuat tabel, pertama kita klik menu Insert. Klik menu Insert. Kedua, klik Tabel.
Ya, klik tabel. Ketiga, klik insert table. Sehingga keluar jendela insert table. Setelah itu, kita tulis pada jendela insert table ini number of kolomnya, berapa kolom yang mau kita buat. Misalnya jumlah kolomnya 10. Jumlah barisnya 21. Kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita membuat tabel, itu lebar kolomnya sama. Ingat ya, yang dikatakan kolom itu ini, yang vertikal ini. Ini kolom. Kalau kolom, itu biasanya diberi dengan alamat huruf. Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, dan seterusnya. Kalau baris, ini yang horizontal. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian sel itu ini, gabungan antara kolom dengan baris, ini sel. Alamat selnya apa? Ini A1. Kalau ini, alamat selnya B2, karena berada di kolom B, baris kedua. Kalau ini, C1. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu judul tabelnya, judul kolomnya. Di sini kolom nomor. Ini nama siswa. Ini mata pelajaran. Nah, di bawahnya baru kita tulis nama mata pelajarannya, misalnya ini PAI, ini PKN, ini Bahasa Indonesia. Kita singkat saja, Bahasa Indonesia, B Indonesia. Misalnya di sini IPA, di sini tahfiz, dan lain-lain. Ini karena untuk contoh, tidak semua mata pelajaran kita buat. Kemudian di sini kita tulis jumlah rata-rata. Sini keterangan. Oke, ini karena kita menggunakan kertasnya portrait, keterangannya kita singkat saja. Oke. Nah, di sini nanti nama siswanya, siswa nomor 1 siapa, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya nama siswanya di sini Ahmad. Di sini Faisal. Di sini Muhammad. Umar. Usman. Ini contoh. Nah, ini kita atur lebar kolomnya. Kita atur supaya tabelnya rapi. Ini di sini ada sel yang kosong di sini. Di sini ada sel kosong. Di sini juga ada sel kosong ini. Nah, supaya tabelnya rapi, kita gabung selnya. Ini sel nomor ini. Sel A1 kita gabung dengan A2. Kita blok 2 buah sel ini. Kemudian klik kanan. Kemudian klik Merge Cell. Merge itu, merger itu menggabung. Jadi kita menggabung sel. Klik Merge Cell. Nah, sudah tergabung selnya. Nama siswa juga kita gabung. B1 dengan B2 kita gabung. Klik Merge Cell. Mata pelajaran dari C1, D1, E, F. Nah, ini kita gabung. Kita blok, kita gabung. Klik Merge Cell. Nah, jumlah juga kita gabung selnya.
rata-rata, merge cell, keterangan juga kita gabung selnya. Oke. Nah, ini sel-selnya sudah kita gabung, kita atur perataan teksnya. Ini kita blok dari nomor sampai keterangan, klik kanan. Oke, kalau kita klik menu home, untuk perataan teksnya di sini, ini tengah-tengah ya, tapi atas bawahnya dia masih rata atas. Nah, kita klik kanan, kemudian klik table properties, kemudian klik tab atau tombol sel. Nah, di sini ada perataannya, ini rata atas, tulisannya di atas tabel. Kalau ini di tengah, ini di bawah. Kita pilih yang di tengah. Jadi posisi nanti tulisannya di tengah-tengah sel ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan tabelnya lebih rapi. Kemudian untuk mata pelajaran, ini karena nanti kolom mata pelajaran nggak terlalu banyak tulisan yang kita isi di situ. Misalnya hanya 2 digit atau 2 angka untuk nilainya. Ini kita bisa putar. Cara memutar teksnya, kita blok ya, teks atau tulisan yang akan kita putar, kemudian klik kanan di area yang di blok ini. Klik kanan. Kemudian klik text direction sehingga keluar jendela text direction. Nah, ini bentuknya ini tadi mendatar. Kita pilih yang ini, yang tegak dari bawah ke atas tulisannya. Klik OK. Nah, jadi tulisannya seperti ini. Kemudian bahasa Indonesianya kan jadi 3 baris ini karena tulisannya panjang. Kita atur tinggi barisnya di batas di mistar ini, batas barisnya ini kita bisa tarik ke bawah sampai dia jadi 1 baris seperti ini. Kemudian teksnya kita atur supaya di tengah-tengah. Klik kanan, table properties, selnya ini dia center ya, tengah-tengah. Nah, ada tengah-tengah, tapi ini atas bawahnya juga tengah, kanan di tengah, tapi atas bawahnya juga di tengah. Nah, atas bawahnya kita pilih yang rata bawah. Kita klik di sini, rata bawah, bottom align. Nah, jadi rata bawah dan tengah. Sekarang untuk kolomnya, ini nama siswa. Nama siswanya kita rata kiri. Oke, rata kiri nama siswanya. Untuk lebar kolom, ini kadang-kadang nama siswanya lebih panjang. Ini kita bisa lebarkan kolomnya. Ini di batas kolom di mistar yang di atas ini. Kita sorot, muncul tulisan Move Table Column. Kita geser ke kanan. Untuk mata pelajaran ini bahasa Indonesia. Ya, kita kecilkan kolomnya. Tahfiz juga kita kecilkan kolomnya. Rata-rata bisa kita lebarkan sedikit. Keterangan ya, rata-rata kita lebarkan sedikit. Keterangan juga kita lebarkan sedikit. Nah, jadi seperti ini. Terus nilainya misalnya ini 98, 95, 95, 90, 95 misalnya. Ini 95, 98, 98, 92, 98. Oke, ini contoh nilai ya.
Ini kita isi nilainya. 98, 95, 95, 98, 98. Contohnya. Nah, tadi sebenarnya ini sudah kita gabung dari selnya, tapi karena ada pengaturan lain, ini dia berubah lagi. Jangan lupa kita gabung ulang lagi di blok 2 buah sel ini. Klik kanan, merge cell. Ya, blok 2 buah sel, klik kanan, merge cell. Ini kita blok 2 buah sel, klik kanan, klik merge cell. Oke, jadi tabelnya lebih rapi kelihatannya. Nah, ini jangan lupa nanti dilanjutkan sampai nomor 15 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi antum kerjakan sampai nomor 15 saja. Jangan lupa di nomor 1 ini antum tulis nama antum masing-masing, tulis nama sendiri. Ya, nama lengkapnya tulis di nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 15 tulis nama temannya satu kelas. Oke. Di bawah ini kita gabung selnya. Merge cell. Di sini jumlah. Ini kita gabung lagi. Klik kanan, merge cell. Rata-rata. Ini kita blok, kemudian kita klik kanan, sel. Nilai tertinggi. Ini kita blok. Merge cell. Nilai terendah. Nah, ini kita blok keempat-empatnya, jumlah rata-rata tertinggi terendah. Kita buat rata kanan. Ini line right. Klik line right, sehingga rata kanan. Oke. Jadi begini cara membuat tabel daftar nilai. Nah, jangan lupa ini dilengkapi. Diisi semua ya. Nilainya terserah antum. Tapi nilainya rentang 80 sampai 98 aja. Jangan dibuat nilai di bawah 80 atau di atas 98. Jadi buat nilainya rentang 90 sampai 98. Namanya dilengkapi, nama teman-teman satu kelas. Nilainya juga diisi semua. Setelah selesai tabelnya jangan lupa di-save dan di-upload dalam bentuk file Microsoft Word, jangan dalam bentuk file gambar atau PDF, tapi dalam bentuk file Microsoft Word. Karena nanti ini akan dinilai apakah pengaturannya benar atau tidak. Nanti yang dinilai juga bagaimana mengatur margin, ukuran kertas, spasi, fontnya, dan tabelnya. Itu semuanya dinilai. Baik, demikian pelajaran kita tentang tabel pada hari ini. Mulai dari membuat tabel, ya, mengatur lebar kolom, tinggi baris, teks sudah didemokan semuanya. Insya Allah antum bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.